بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fi a'malina kulliha wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada cuaca yang menyegarkan malam ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Walaupun ada saudara-saudara kita yang mungkin sudah berniat untuk hadir karena qadarullah wa masya fa'ala terhalang hujan ya. Semoga Allah sudah menuliskan pahala mereka dengan pahala sempurna karena niat baik mereka. Hujan ini hujan apa, nikmat atau musibah? Nikmat insyaallah ya. Ya begitulah hidup kita, sebagaimana judul kita kali ini. Hidup kita itu antara nikmat dan musibah. Pergantian antara nikmat dan pergantian antara musibah. Sampai nanti kita wafat. Sampai menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Apakah kita sebagai seorang manusia dicela karena menyukai nikmat tersebut? Misalnya kita punya mobil yang kita senengin, kita punya pakaian yang kita senengin, kita punya rumah yang kita senengin, bahkan kita senang sama jabatan kita. Itu semua nikmat. Pertanyaannya, kalau kita senang sama nikmat itu apakah tercela? Jawabannya tidak. Karena itu sudah tabiat yang Allah kasih ke kita. Kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Sudah dihiasi di tubuh manusia cinta sama syahwat, sama hawa nafsu. Cinta sama hal-hal yang berbau dunia yang indah. Jadi kita senang sama sesuatu, sama nikmat itu bukan tercela. Dan kita nggak berhak mencela seseorang yang senang sama hartanya, sama nikmat yang dia miliki. Bahkan bagus kita senang sama nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi urusan kita sebagai seorang hamba sama nikmat itu tidak lepas dari dua poin. Kalau nggak nikmatnya yang meninggalkan kita, atau kitanya yang meninggalkan nikmat itu. Kalau nikmatnya meninggalkan kita berarti dengan rusak misalnya kalau barang, atau kalau jabatan bisa turun jabatannya. Kalau harta bisa sirna hartanya, bahkan kalau paras ya, tampan atau kecantikan lama-lama menua dan hilang. Itu kalau nikmat yang meninggalkan kita. Tapi kalau kita yang meninggalkan nikmat ya dengan kematian, dengan wafat tanpa kita ketahui. Jadi kalau kita punya nikmat antara dua hal itu, nikmat yang pergi atau kitanya yang pergi meninggalkan nikmat tersebut. Nah, yang jadi masalah kita nggak mau di sini, nggak ada yang pengen kena musibah dan nggak ada yang pengen nikmatnya hilang. Pengen nikmatnya itu terus bertahan lama, bahkan mungkin pengen nikmatnya abadi sampai kita wafat, sampai setelah wafat pun, sampai akhirat pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai undang-undang, peraturan, kaidah khusus untuk nikmat. Kalau kita pengen nikmatnya ini berkepanjangan, pengen nikmatnya ini abadi, dalam jangka panjang, gak cepat hilang, gak cepat datang musibah. Yaitu apa? Kaidahnya adalah sepanjang nikmat ini dipergunakan untuk sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, maka sepanjang itu pula nikmat itu akan bertahan. Jadi seperti itu. Karena yang memberikan nikmat kan Allah. Dan gak mungkin Allah ngasih pertahanan lama dalam nikmat itu karena
untuk digunakan kepada maksiat kepada Allah. Jadi itu kaidah. Ada ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah ngasih permisalan, ada suatu negeri, suatu kampung, suatu penduduk yang sebelumnya aminan mutmainnah, aman, penuh ketenangan. Ya'tiha rizquha min kulli makan, yang mana rizkinya itu datang dari setiap tempat yang ada di tempat tersebut, di penduduk tersebut. Fakafarat bi an'umillah. Tapi desa itu, penduduk itu kufur dengan nikmatnya Allah. Maksudnya kufur nikmat itu apa? Mereka menggunakan nikmat itu dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Maka fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah pakaikan kepada negeri itu pakaian takut dan kelaparan karena apa yang mereka perbuat. Jadi sebabnya karena mereka melakukan hal yang tidak diridhoi Allah dengan nikmat tersebut. Ya. Makanya ini jadi kaidah. Setiap nikmat yang kita punya, kita pikirin dulu nih, kita punya apa sesuatu yang benar-benar kita senengin. Oh, anak punya pakaian yang subhanallah, waktu itu anak punya rezeki mahal, anak beli misalnya. Ah, pakaian ini sudah anak gunakan karena nikmat yang dicintai Allah atau bahkan yang dibenci sama Allah. Atau bahkan qadarullah, misalnya kita punya nikmat yang tahu-tahu hilang, nikmat itu sirna. Pertanyaannya, berarti di nikmat ini nih ada sesuatu yang Allah nggak senang. Itu sudah jadi hukum alam. Itu sudah jadi hukum alam. Misalnya kita ya dikasih rizki sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dapat tambahan gaji misalnya. Atau untung kita nambah misalnya. Ya, untung dari jualan kita nambah. Maka gunakan untung itu, kalau pengen berjangka lama, gunakan untung itu untuk sesuatu yang dicintai sama Allah. Apakah Anda harus sedekahkan semua untung itu? Enggak. Apakah Anda harus sedekahkan semua naik gaji Anda itu? Jawabannya enggak. Intinya, jangan sampai dipergunakan untuk yang dibenci sama Allah. Jangan digunakan untuk yang haram, itu titik. Dan sesuatu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan nggak harus dengan sedekah. Bisa dengan harta, misalnya kita qadarullah misalnya dapat tambahan gaji. Bisa kita gunakan untuk infak keluarga kita misalnya. Bisa dibuat, bolehlah jalan-jalan sama keluarga, boleh. Itu disenengin sama Allah. Walaupun kalau dipikir-pikir ini ya kan cuma senang-senang, tapi itu dicintai sama Allah karena untuk keluarga. Atau untuk membayar hutang juga dicintai sama Allah. Atau untuk idkhalus surur. Idkhalus surur itu membahagiakan sesama muslim, atau traktir orang lain misalnya. Atau antum sedekah buat orang-orang fakir miskin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ahabbul a'mal artinya amalan paling dicintai Allah adalah sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang engkau berikan kepada muslim. Amalan paling dicintai Allah. Bisa dengan harta itu. Dan jadi hartanya itu di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi selain nikmat, apalagi misalnya, selain naik gaji, bisa jadi karena paras, misalnya karena paras ganteng, kecantikan, bisa kita gunakan di jalan yang dicintai Allah. Dengan apa contohnya? Kalau punya good looking, gimana caranya dicintai sama Allah? Dengan memperbanyak ibadah. Dengan wajahnya gimana? Ibadah dengan wajah gimana? Senyum. Kita memperbanyak senyum. Ya. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, senyum pahala. Dan sebaliknya, jangan digunakan untuk yang haram-haram. Digunakan untuk joget TikTok misalnya, atau ya kalau yang wanita ditutupi, nggak boleh di posting gitu ya, itu haram. Nah itu akan jadi abadi nikmatnya, nikmat gantengnya. Walaupun kan kita semuanya bakal tua, tapi ganteng itu nggak dilihat dari tua. Ada orang yang ketika kita lihat wajahnya itu masuk ke hati kita. Ada orang-orang yang kita lihat wajahnya udah tua tapi adem ngelihatnya, masya Allah. Ada yang sebaliknya, yang masih muda tapi karena nggak digunakan di jalan Allah, misalnya di posting-posting, geli ngelihatnya. Kayak gitu.
Nah, tadi udah ya. Contoh apa lagi? Dengan kecantikan, dengan atau anak ya, anak juga rizki. Anak juga rizki. Makanya kita ya gunakan, bukan gunakan. Kita arahkan anak kita di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang orang tua sama anaknya mungkin sudah ngasih segala sesuatu buat anaknya. Sekarang tinggal anaknya nih. Kasih satu aja jadi anak yang soleh buat orang tuanya. Bahkan abadinya bukan hanya di dunia, sampai akhirat nanti dipertemukan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Kata Allah, kami pertemukan mereka di surga dengan keimanan itu. Ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan atau ngarahin anak kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang tua kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang tua zaman sekarang kebanyakan, nggak semuanya, yang mungkin berpikir bahwa karena anak dulu hidup susah, jangan sampai anak-anak hidup susah seperti anak. Nah, itu dijadikan sebagai alasan untuk menghalalkan segala cara biar anaknya senang tanpa ada unsur pendidikan di situ. Banyak yang nanya, gimana caranya agar anak-anak ini, atau bagaimana cara mendidik anak di zaman yang penuh fitnah? Jawabannya gimana? Jawabannya satu, arahkan kepada Al-Quran. Banyak yang bilang bahwa kalau gitu ya sudah, berarti pondok pesantren, ahsan di pondok pesantren. Tapi kelihatan banyak orang tua yang di pondok pesantren yang masih belum ikhlas ngedidik anaknya. Dengan gimana setiap hari ditelepon misalnya, atau dikasih duit sebulan 3 juta. Itu bingung, 3 juta dibawa kabur, akhirnya kabur dari pondok, entah buat apa. Atau mungkin anaknya lagi makan di foto, minta fotonya ke gurunya. Afwan Ustaz, fotoin lagi makan, lagi mandi, lagi segala macam difotoin. Itu belum ikhlas berarti ngedidik anaknya. Jadi harus tega. Walaupun hal itu terkadang gak enak di perasaan orang tua. Makanya kita lihat gimana didikan Rasulullah sama anak kecil. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian dengan sholat, umur mereka berapa? 7 tahun. Maksudnya apa dari perintahkan sholat? Maksudnya bangunin sholat subuh. Datang ke masjid ngantuk-ngantuk gak apa-apa, bangunin. Gak tega, bangunin. Perintah buat sholat. Ada orang tua yang bilang, aduh gimana Ustaz ya? Gak enak karena mau bangunin anak-anak. Di pondok pesantren udah bangun jam 4. Gak apa-apa lah, sekali-sekali kalau di rumah gak usah sholat. Tapi ketika dibangunin sekolah, ayo bangun dah sekolah ini. Nah, tapi pas sholat gak apa-apa. Karena di pondok pesantren udah jam 4 bangunnya. Ketika ditanya, Bu kalau misalnya kebakaran dibangunin gak ini anak? Oh ya dibangunin lah kalau kebakaran. Lah ini kebakaran di akhirat Bu kalau gak bangun sholat subuh. Apinya neraka di akhirat itu 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Tapi gak dibangunin anak. Nah, jadi anak ya, kan yang kita tahu ya, hadis yang jadi amalan jariah kita pas waktu dikubur, di antaranya anak yang apa? Soleh, doa anak yang soleh. Syaratnya kudu soleh. Gimana soleh kalau nggak sholat? Gimana soleh kalau naudzubillah main perempuan, atau naudzubillah apa misalnya naudzubillah berminum khamr ya, ke klub malam kayak gitu. Dan itu sudah naudzubillah min dzalik, di zaman yang penuh fitnah kayak gini, hal seperti itu dianggap biasa. Bahkan mungkin orang tuanya cari cewek sono jomblo kayak gitu, suruh pacaran. Nah, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang bisa kita lakukan dan kita arahkan di hal yang dicintai sama Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya la tuhsuha, lan tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bisa karena saking banyaknya. Intinya kalau misalnya antum pikirin dah, sekarang mungkin ada nikmat yang selama ini lama di diri kita, bisa jadi itu karena di dalam nikmat itu kita gunakan untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa nikmat ini dikatakan nikmat, benar-benar nikmat kalau kita gunakan dari yang Allah cintai? Karena Allah ngasih nikmat itu bukan karena Allah cinta ke seorang hamba. Jadi kalau seandainya Allah ngasih nikmat itu tanda cinta, ya berarti kita nggak harus mikir ini nikmat harus diapain. Karena udah Allah cinta ngasih nikmat, ya kan? Tapi Allah ngasih nikmat itu sebagai apa? Ujian, sebagai cobaan.
Digunakan buat apa? Itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana kita pertama kali adalah bagaimana mempertahankan nikmat itu. Caranya adalah dengan mempergunakan nikmat itu di jalan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Dan kita sebagai manusia pastinya masalah nikmat itu bukan cuman dipertahankan, tapi pengen dia apa? Ditambah. Kita tahu semuanya agama Islam punya kunci untuk menambah nikmat dengan apa? Bersyukur. Dengan bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur nikmat, maka azabku pedih. Jadi kalau kita kufur nikmat dikasih azab, artinya nikmatnya bakal hilang, bakal diambil, gak bakal lama. Nah sekarang, kalau kita dikasih tahu tentang syukur, mungkin kita berpikir, oh syukur mah udah tinggal bilang alhamdulillah selesai. Belum ya. Kalau orang bilang alhamdulillah itu belum dikatakan bersyukur. Alhamdulillah itu sepertiga dari dua per tiga yang lain. Jadi baru sepertiga kalau kita bilang alhamdulillah doang dari bersyukur itu. Ya. Bersyukur itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Bersyukur itu nggak gampang. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa makom iman itu banyak. Ada makom taubah, istighfar dan sebagainya macamnya. Tapi makom iman yang paling tinggi adalah makom syukur. Jadi kalau kita menjadi orang bersyukur, makom keimanan kita tuh paling tinggi. Itu menandakan bahwa syukur itu nggak gampang, susah. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Kita bersyukur itu harus melalui 3 langkah ini dan 3-tiganya harus dilakukan. Baru dikatakan bersyukur. Kalau 3 ini nggak penuh, belum bersyukur. Yang pertama, ketika ada nikmat turun ke kita, ada sesuatu yang kita senengin di hidup ini, pertama kali adalah kita harus mengakuinya secara batin dulu. Batin artinya di dalam hati kita, di pikiran kita. Jangan sampai ada nikmat kita dapat di pikiran kita bahwa oh ana dapat nikmat ini karena ana pinter. Nikmat ini dapat karena pengalaman ana. Nikmat ini ana dapat karena ana banyak bekerja di sini. Pekerjaan ana benar-benar telaten di sini. Kalau ada pikiran kayak gitu berarti udah hilang syukurnya. Itu paling dasar. Pertama kali adalah dengan batin, kita mengakui, jangan sampai kita berpikir bahwa ini ada ikut campur kita di situ. Afwan, jangan sampai bahwa ini murni dari kita. Kalau ikut campur boleh ya, misalnya kita berusaha, ya ada campur tangan usaha kita, tapi yang mentakdirkan Allah itu boleh. Itu yang pertama, secara batin. Ya. Lalu yang kedua, secara zahir. Pertama batin, lalu secara zahir. Kita harus mengumumkan nikmat itu secara zahir dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka umumkan. Mengumumkan nikmat itu ada caranya, ada syaratnya. Seseorang dikatakan mengumumkan nikmat ada syaratnya. Nanti kita sebutkan syaratnya, tapi intinya bahwa pertama adalah dengan zahir gitu ya. Diumumkan dengan zahir. Akan tapi banyak orang yang menyalahgunakan firman Allah ini. Dengan nikmat Allah umumkanlah. Oh berarti boleh dong kita mengumumkan nikmat. Boleh kita dapat mobil, kita vlog. Alhamdulillah ini kita dapat mobil misalnya. Boleh kita dapat nikmat, diposting ke orang lain. Diumumkan. Gimana? Apakah boleh seperti itu? Nah nanti kita sebutkan nikmat, 2 syarat nggak bolehnya ya. 2 syarat nggak boleh tahadduts bin ni'mah. Jadi yang pertama secara batin, yang kedua secara zahir, baru yang ketiga digunakannya buat apa? Buat ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3 ini sudah terpenuhi baru disebut bersyukur. Pertama mengaku secara batin, kedua secara zahir, ketiga diamalkan di atas ketaatan Allah persis seperti tadi kita sebutkan di poin pertama dalam mempertahankan nikmat. Artinya digunakan untuk yang Allah cintai. Ya berarti kalau kita menambah nikmat pastinya nikmat itu bertahan. Kalau antum bersyukur berarti antum telah mempertahankan nikmat dan menambah nikmat itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah tahadduts bin ni'mah.
Bagaimana kita mengumumkan nikmat? Boleh apa enggak? Jawabannya mengumumkan nikmat nggak boleh dengan dua hal. Ya, atau kita membeli sesuatu, kita mempergunakan nikmat nggak boleh dengan dua hal. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulu washrobu walbasu watasaddaku. Kalian makan bebas, minum bebas, pakai pakaian bebas, bersedekah bebas. Fi ghairi israfin wala makhilah. Nggak boleh israf, nggak boleh makhilah. Israf artinya berlebih-lebihan, makhilah itu sama ya berlebihan, atau makhilah itu masuk seperti tabdzir. Tabdzir sama tabdzir. Apa bedanya israf sama makhilah? Israf itu adalah membeli sesuatu, mempergunakan nikmat di luar batas kemampuan kita. Maksudnya gimana contoh? Kita punya gaji per bulan 2 juta misalnya. Kita punya barang yang harganya 2,5 juta. Itu masuk ke israf. Jadi di luar batas, berlebih-lebihan kita. Itu israf. Ya. Tapi israf ini kembali ke individu masing-masing ya. Kalau misalnya dia qadarullah sama Allah dikasih rizki banyak, gajinya misalnya 5 juta per bulan, terus dia punya barang 1,8 juta, maka nggak israf bagi dirinya. Tapi kalau ada orang yang punya gajinya 2 juta, dia beli barang 1,8, maka itu israf. Itu berlebih-lebihan. Yang kedua makhilah atau tabdzir. Tabdzir ya, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Apa arti tabdzir? Tabdzir itu membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu niatnya kalau ke mall udah dicatat beli kebutuhannya. Tapi pas ke mallnya ngelihat apa? Diskon. Langsung membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu namanya tabdzir. Tabdzir sesuatu yang nggak butuhkan. Walaupun hatta diskonnya 90%. Kenapa? Nggak dibutuhin. Kita kalau mau beli sesuatu, mempergunakan nikmat, minimal yang dibutuhin dulu. Dan kita tahu mau digunakan buat apa. Akhirnya banyak barang-barang di rumah, sesuatu yang nggak kepake. Nyata, oh ini ada diskon nih, oh ini bagus nih buat ini. Tapi nggak dipakai, di rumah buat apa? Itu masuk ke tabdzir. Nah, sedangkan tahadduts bin ni'mah, tanpa israf dan tanpa tabdzir boleh. Tentunya dengan menggunakan poin 1, 2 yang tadi syarat bersyukur ya. Mengaku secara batin, secara zahir baru tahadduts bin ni'mah, tapi nggak boleh menyakiti hati orang-orang yang nggak mampu. Jangan sampai kita pamer di hadapan orang-orang fakir, miskin, dan buat apa pamer seperti itu? Malah menyakiti hati-hati mereka. Ya. Jadi seperti itu kita mempergunakan harta kita. Atau kita udah tahu di ilmu ajaran di SD kita ya, harta itu dibagi menjadi 3. Apa dulu premier ya? Premier dulu ya. Premier, sekunder, baru tersier ya. Kalau premier itu ada 3. Sandang, pangan, dan papan. Sandang itu artinya pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal. Jadi itu kalau dalam bahasa Arabnya doruri. Sesuatu yang doruri, yang udah darurat. 3 hal itu. Baru kalau udah 3-3-nya lengkap, baru pakai sekunder. Yang mana sekunder ini penyempurna dari sandang, pangan, dan papan. Kalau sandang berarti baju yang bagus, yang rapi, ya, penyempurna nggak apa-apa. Atau pangan makanan yang enak ya, jangan nasi sama garam tiap hari. Atau masalah papan tempat tinggal boleh dihiasi, misalnya beli kulkas yang bagus boleh. Tanpa 2 tadi ya, tanpa israf dan tanpa tabdzir. Kalau kulkasnya di rumah ada 5 yang tabdzir namanya. Ya, kalau dibutuhin ya 1 udah butuh lah, udah cukup lah kayak gitu. Yang gede nggak apa-apa silahkan, asalkan dibutuhkan bukan tabdzir. Jangan kulkasnya 5 pintu isinya cuma air doang gitu kan. Itu sudah jelas itu nggak sesuai ya. Adapun tersier itu yang buat ya kayak misalnya antum mau jalan-jalan yang gitu buat happy itu boleh aja kadang-kadang ya. Jangan dibalik, tersier dulu. Punya duit gaji dihabis-habisin dulu buat kulineran dulu. Sedangkan yang sandang pangan papannya nggak cukup misalnya. Antum punya peraturan di kantor misalnya hari Kamis pakai baju batik, antum nggak punya baju batik, beli baju batik. Karena masuknya ke sekunder ya, ke penyempurna dari yang doruri tadi. Nah, intinya semakin banyak kita punya barang, semakin banyak juga dihitung nanti di akhirat ya. Sebagaimana kita kalau di kasir,
Semakin banyak beli, ngantrinya semakin banyak juga dihitung di kasir. Ya kalau di akhirat bukan kayak di kasir ya. Di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita bisa melakukan di nikmat itu yang pertama mempertahankan nikmat itu dengan caranya mempergunakannya di sesuatu yang Allah cintai. Yang kedua, bagaimana kita menambah nikmat itu dengan syukur. Dan syukur itu ada 3 poin. Yang pertama adalah mengakui secara batin. Yang kedua secara zahir. Yang ketiga dengan mengamalkannya, mempergunakannya di atas ketaatan Allah. Dan mempergunakan harta, mempergunakan nikmat itu nggak boleh dua. Nggak boleh dengan israf dan nggak boleh dengan tabdzir atau makhilah. Itu masalah mempertahankan nikmat. Lalu yang kedua, masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang bagaimana caranya kita menjaga diri dari musibah. Karena musibah itu datangnya tiba-tiba. Ya, na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba. Pernah ada kisah di sahifah di koran di Saudi gitu ya. Kisah nyata. Kisah ini dikisahkan oleh seorang ibu. Dan kisah ini nyata gitu ya, subhanallah. Ibu ini lagi ngurusin anaknya, lagi mandiin anaknya di dapur gitu. Kayak di baskom isinya air banyak ya, anak balita. Setelah anak balita ini baru bisa merangkak gitu ya. 2 anaknya yang lain ikut bapaknya, diajak sama bapaknya untuk nemenin buat nyembelih kambing. Ayo anak-anak, kita nyembelih kambing. Bapaknya sama 2 anak laki-lakinya nyembelih kambing bareng-bareng. Akhirnya sudah disembelih kambingnya, bapaknya bersihin kambingnya, mau ke tempat ya, ke sumur gitulah buat dibersihin, buat dikeluarin jeroannya segala macam. Pas bapaknya ke sumur, tahu-tahu ibunya ngedengar suara teriakan. Aduh, teriakan kenceng. Pas ibunya datang, 2 anak ini mempraktekkan yang dilakukan sama bapaknya. Si kakaknya nyembelih adiknya. Jadi dan adiknya udah meninggal, adiknya udah mati, udah berlumuran darah kemana-mana. Ibunya kaget, ya Allah, ibunya kaget segala macam. Digendong anaknya udah nggak hidup lagi. Dan anak bayi yang dimandiin sama ibunya ditaruh di balai, kan baru bisa ngerangkak ya. Ditaruh di balai, keguling jatuh ke baskom kepalanya duluan. Sehingga tenggelam tapi palanya duluan. Meninggal, wajahnya membiru. Dan kakaknya yang nyembelih, karena kaget, dia lari keluar rumah ketabrak mobil. 3-tiganya langsung meninggal dalam 1 saat. Dan itu kejadian nyata. Itu musibah, na'udzubillah min dzalik. Yaitu artinya takdir itu benar-benar berandil dalam kehidupan kita. Dan kita sering mendengar kayak gitu, na'udzubillah min dzalik. Seperti misalnya ada yang kena gempa bumi, tahu-tahu runtuh, kehilangan 1 keluarganya. Kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya macamnya. Itu semua atas takdir Allah yang ikut andil dalam kehidupan kita. Ya. Makanya agama Islam ngasih bagaimana caranya untuk bagaimana kita menjaga diri dari musibah itu, ada cara-caranya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah masuk waktu. Nah, 2 menit lagi. Tap. Yang pertama, kita mungkin bahas 4 saja ya, karena banyak sebenarnya, cuman kita bahas 4 saja. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dapat menjaga diri kita dari musibah adalah perbuatan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya perbuatan baik tapi ke orang lain. Dan perbuatan baik ini tanpa pengen balasan sama sekali. Yang intinya gini ya, ma'ruf itu adalah perbuatan baik yang objeknya orang lain dan benar-benar ma'ruf tanpa ada pengen pamrih sama sekali, nggak ada timbal balik sama sekali, itu ma'ruf. Imma sedekah, imma apapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Ya, kata Rasulullah SAW, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari asu." Perbuatan ma'ruf dapat menjaga dari jatuhnya keburukan-keburukan. Wal afat wal halakat, dan menjaga dari afat, penyakit-penyakit, wal halakat, dan musibah yang membinasakan, yang tiba-tiba datang binasa. Itu semua perbuatan ma'ruf. Kebaikan yang kita kasih ke orang lain tanpa pamrih. Kebaikan apapun itu. Ya? Kenapa? Tolak bala. Ya, tolak bala. Ya, tolak bala yang sesuai syariat gitu ya. Ya. Dan boleh ya kita, misalnya kita bersedekah dengan niat seperti itu boleh.
Ya, tapi niatnya karena Allah, yang pertama karena Allah, yang kedua karena hadis Rasulullah SAW tadi. Dan Rasulullah menyampaikan sesuatu ya biar kita mau mengamalkan itu atas motivasi itu. Jadi misalnya kita buat baik, seseorang butuh sesuatu, kita kasih sedekah misalnya, atau seseorang butuh bantuan kita bantu. Maka kita boleh niat agar Allah membantu kita, boleh. Karena ada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong hambanya, membantu hambanya, selama hambanya membantu saudaranya, sesama saudaranya. Semakin banyak kita membantu orang lain, semakin banyak Allah membantu kita. Jadi boleh kita membantu orang lain dengan niat agar Allah membantu kita, agar kita dijaga dari keburukan-keburukan, dari penyakit-penyakit, boleh. Bahkan pernah ada di suatu ulama ya, suatu tabi'in, seorang tabi'in, di zaman ulama, seseorang yang punya penyakit gondok tahunan. Ana lupa gondok atau apa, datang ke Imam Malik kalau nggak salah, rahimahullah. Ditanya, wahai Imam Malik, ini kenapa? Saya udah lama kayaknya. Kata Imam Malik, antum sedekah. Bisa jadi antum kurang sedekah. Ana harus sedekah apa? Ana kurang mampu. Kata Rasulullah SAW, sedekah paling bagus itu air. Akhirnya orang ini bersedekah, bagi-bagi air, subhanallah besoknya sembuh langsung. Karena tadi amal ma'ruf seperti itu. Type adzan dahulu ya. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Jadi yang pertama yang dapat membuat kita terjaga dari musibah Allah adalah perbuatan ma'ruf ya. Perbuatan ma'ruf adalah kebaikan yang kita berikan kepada sesama muslim. Atau tadi kita sudah sebutkan seperti idkhalus surur, membahagiakan seorang muslim. Yang mana itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Tapi dengan syarat, dengan cara yang halal ya. Membahagiakan muslim dengan cara yang halal maksudnya gimana? Atau tadi perbuatan ma'ruf dengan cara yang halal adalah jangan menyakiti ya, jangan man dan adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Man itu nyebut-nyebut sedekah. Diingat-ingat. Oh ya, Tana udah berbuat baik sama dia, diingat-ingat. Itu dapat membatalkan pahala sedekah kita. Atau adza. Adza itu menyakiti orang yang kita sedekahi dengan menyebutkan kita pernah menyedekahi dia. Misalnya biasanya kalau anak kecil ya begitu ya, nraktir temennya atau ngebagi makanan buat temennya biar dia bisa minta nanti kalau temennya punya makanan. Tapi itu anak kecil, kalau kita enggak insya Allah ya. Jadi ada pengen timbal balik di situ, maka itu membatalkan pahala sedekah. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Menyebut-nyebut sedekah itu disebut-sebut dan menyakiti perasaan orang yang kita sedekahi. Nah, atau di antara bentuk ma'ruf, traktir teman kita misalnya ya. Mentraktir teman itu masuk. Ya, ini Anda sampaikan hadis tadi ya, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah menyenangkan seorang muslim. Setiap kelas yang Anda masuki, Anda tanya ke setiap santri, antum seneng kalau teman antum berbuat apa sama antum? Ditraktir semuanya bilang ditraktir. Ya udah, kalau ditraktir berarti masuk ke ma'ruf. Yang kedua, yang dapat menjaga kita dari musibah Allah adalah menasihati orang lain atau ingkarul mungkar. Kan ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini adalah nahi mungkar. Nahi mungkar dapat menjaga kita dari musibah. Ya. Kita kemarin sudah belajar bagaimana kita menghadapi kesalahan dengan cara itu. Nahi mungkarnya dengan cara yang seperti itu, dengan hikmah dan sebagainya macamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan suatu penduduk, suatu desa, suatu negeri apabila ahlunya, penduduk negerinya itu muslihun. Muslih itu bukan solih. Kalau solih dia baik untuk dirinya, muslih dia baik untuk orang lain juga. Dengan nahi mungkar, ada kemungkaran dengan cara yang baik ya nahi kemungkaran itu, dia batasi, ya hentikan. Ya. Gitu ya. Dengan nahi mungkar. Lalu yang ketiga, yang dapat menjaga kita dari musibah adalah al-ibadat. Ibadah-ibadah, memperbanyak ibadah juga dapat menjaga dari musibah. Seperti contohnya adalah salat subuh, ya, atau salat subuh berjamaah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin", di riwayat lain, "Man shallal fajra aja, fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang salat fajar, maka dia berada di atas jaminannya Allah. Allah menjamin keselamatan dia dalam seharian itu. Sebagaimana ada seorang
penguasa dulu ya, yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pernah menangkap seseorang, dan ya Hajjaj bin Yusuf itu terkenal orangnya zalim, biasa numpahin darah seseorang sembarangan. Tapi Hajjaj bin Yusuf orang yang punya kebaikan yang banyak juga, soleh juga tapi zalim juga, gitu ya. Dan dia termasuk orang yang hafid Quran yang sangat mutqin Quran. Karena pernah suatu hari Hajjaj bin Yusuf ditanya, dia lagi naik tunggangan, pas mau naik tunggangan ditanya sama orang, wahai Hajjaj, di dalam Al-Quran ada kata ini nggak? Hajjaj berhenti sebentar, nggak ada. Berarti murojaah 30 juz dalam beberapa detik doang gitu kan, nggak ada di Al-Quran, nggak ada kata ini. Ya. Suatu hari Hajjaj bin Yusuf pengen memenggal seseorang. Pas dipenggal orang ini bilang, wahai Hajjaj, saya tadi sholat subuh berjamaah. Oh benar, sholat subuh berjamaah? Iya Hajjaj. Ya sudah, bebaskan. Nah, bingung para menterinya, loh kok dibebaskan? Iya benar, orang ini benar. Tadi saya jadi langsung teringat kepada sabda Rasul SAW. Barang siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia berada di tanggungan jaminannya Allah. Anak takut kalau Anda membunuh dia, nanti Allah yang langsung mengadab Anda sekonyong-konyong. Gitu. Ya. Dan diantaranya juga keluar rumah ya, kita baca doa apa? Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dan sebagai macamnya. Terus juga zikir pagi sore ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul 'alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku meminta bantuan, aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan aku ke diriku sendiri walaupun sekedipan mata. Dan masih banyak lagi zikir pagi sore yang dapat menjaga kita dari bahaya. Lalu yang keempat, ya pastinya yang kita tahu ya, turunnya musibah itu karena apa? Karena maksiat ya, sebagaimana kata seorang sahabat, mana zala balaun illa bimaksiyah, wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala musibah datang kecuali karena maksiat, dan tidaklah diangkat kecuali karena taubat, karena istighfar. Ya berarti yang keempat ini adalah dengan bertaubat. Ya. Dengan bertaubat kita menjauhi sebab-sebab datangnya musibah itu, yang mana diantaranya musibah yang paling besar yang dapat mendatangkan maksiat yang paling besar yang dapat mendatangkan musibah itu adalah fahisyah, zina. Ya. Ada suatu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, lam tudhiril fahisyah fi qaumin qattun hatta yul'anu. Tidaklah ada fahisyah, ada perzinaan muncul di suatu kaum, di suatu negeri sampai mereka dilaknat, hatta fasha fihim, sampai fahisyah itu tersebar di antara kaum tersebut, maka Allah akan menyebarkan di kaum tersebut at-ta'un. Ta'un itu ta'un ya. Wabah, ta'un itu wabah, wal auja atau penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madu. Yang penyakit ini, yang wabah ini belum pernah ada sebelumnya di orang-orang sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Kita sebagai orang tua, kita harus menjaga anak-anak kita dari masalah zina ini ya. Terutama kalau anak-anak muda, anak sampein masalah misalnya pacaran tuh nggak boleh, mereka tuh keheran, masa nggak boleh sih Ustaz? Masa begini gitu. Karena hal itu mungkin dibagi mereka yaitu tadi orang tuanya yang nyuruh. Orang tuanya nyuruh untuk pacaran, untuk berzina, naudzubillah min dzalik. Dan itu penyebab bala musibah turun. Dan kalau misalnya ada yang sampai saat ini dipermudah untuk bermaksiat itu, hati-hati, itu istidraj, ditunda sama Allah nanti azabnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti nggak punya dosa sama sekali. Yang bertobat dan diterima taubatnya. Baru yang kelima yang dapat menjaga kita dari musibah, dari azab Allah di dunia, yaitu adalah doa ya. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a yaruddul bala. Doa menolak bala. Dapat menolak musibah doa itu. Dalam suatu hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW bersabda, mamin muslim yada'u bida'watin. Tidaklah seorang muslim berdoa fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Dengan doanya itu tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutus tali silaturahmi,
illa walahu ihda thalath, kecuali baginya satu dari tiga hal ini. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watah. Yang pertama, kalau enggak Allah bakal menyegerakan pengabulan doa itu. Wa imma an yaddakhiraha fil akhirah, atau Allah akan menjadikan doa itu tabungan untuk nanti hasilnya panennya di akhirat. Wa imma an yasrifa alaihi su, atau Allah akan menjaga keburukan musibah darinya. Jadi kita doa itu, doa apapun itu, doa apapun, yang penting kita doa pasti tiga ini. Kalau enggak Allah kabulkan, atau Allah jadikan simpanan di akhirat, atau Allah menjadikan penjagaan untuk kita dari musibah-musibah. Para sahabat dengar Rasulullah bilang gini, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau gitu kita perbanyak doa dong. Kata Rasulullah, fallahu aktsar. Allah bisa memberi lebih banyak dari itu. Artinya jangan sampai kita nggak doa sama sekali. Dan ada doa spesifik, diantaranya doa yang sering kita dengar. Doa spesifik untuk melindungi diri kita dari musibah, dari bala adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ini perlu dibaca setiap hari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehilangan nikmat, dari nikmat yang sirna, min zawali ni'matik, wa tahawuli afiatik, dan kesejahteraanmu yang engkau berikan berubah, perubahan kesejahteraan, berarti dari sejahtera ke binasa, gitu ya. Wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung dari nikmah, musibah, kebinasaan yang tiba-tiba, musibah yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung dari semua murkamu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Itu perlu dihafal dan dibaca setiap hari. Walaupun kita berada dalam bergelimang nikmat, kita perlu baca itu. Justru dibacanya pas lagi bergelimang nikmat. Semoga bermanfaat, semoga dapat diamalkan semuanya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.